Bapak Ibu, selamat siang semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita selalu diberikan kesehatan untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Baik, sesuai dengan agenda hari ini, kita hari ini minus Ibu Heleng ya, karena ada kegiatan berkaitan dengan akreditasi. Dan Alhamdulillah bersyukur Ibu Novi hadir, Bapak Tom hadir, Bu Mariatul, Pak Arfi, dan saya sendiri dengan Sekretaris Prodi hadir. Agenda hari ini yaitu kita membahas kepada penyusunan RPP fokus kepada mata kuliah English for Hospitality and Tourism. Di sini kita berkolaborasi untuk menyusun RPP di mana bisa digunakan pada kelas daring baik di STKIP PGRI Bangkalan dan juga di Kalabahi atau Untrip begitu ya. Baik, silakan Pak Arfi mungkin bisa munculkan apa namanya itu template RPS-nya dan kita bisa mulai dari atas yaitu pada CPL dan CPMK-nya. Silakan. Silakan Pak Arfi. Oke, terima kasih Pak Arfi sudah muncul Bapak Ibu ya. Ya, ini sebelumnya, ini kemarin ada revisi ya, English for Hospitality. And Tourism. Oke. Mungkin bisa dilihat Bapak Ibu di sini menyesuaikan dengan kampus Kalabahi juga, Untrip Kalabahi. Karena prinsipnya adalah kita saling mix and match ya. Dengan seperti yang kemarin sudah disampaikan bahwa ada unsur kearifan lokal yang bisa dimasukkan dalam RPS di mata kuliah English for Hospitality and Tourism ini. Harapannya ada unsur tentang konten-konten tentang tourism di daerah mana? Alor ya Bapak Ibu ya. Di daerah Alor ya, Kalabahi. Kemudian ada juga konten-konten tourism yang ada di Madura ya, khususnya di Bangkalan. Nah, kalau di Bangkalan sendiri itu potensi wisatanya lebih ke budaya, Bapak Ibu ya. Budaya dan juga budaya itu yang di daerah Madura bagian barat dan tengah. Kemudian di bagian timur itu lebih ke bahari juga. Selain budaya ada bahari juga. Oke, mungkin sebagai brainstorming atau prolog dari diskusi kali ini, mungkin Bu Adolfina atau Pak Thomas bisa menyampaikan tentang kira-kira potensi wisata yang bisa dimasukkan dalam mata kuliah ini, kira-kira di daerah Alor ya, itu seperti apa, Bapak Ibu? Ya, dipersilakan mungkin Bu Adolfina atau Pak Thomas, ya, Bu Novi ya. Ya, baik. Mungkin Pak Thomas menyampaikan terlebih dahulu sebagai pengampuh mata kuliahnya. Mungkin saya menambahkan eh, informasi tambahan. Pak Tom, silakan Pak Tom. Halo Pak Tom. Mungkin brainstorming dulu. Ya. Pak Thomas masih ya masih mute. Ya mungkin yang bisa saya tambahkan. Terima kasih Pak Arfian. Ya. Kalau menyangkut potensi wisata yang ada di NTT itu khususnya di Kabupaten Alor itu wisata bahari, ada juga wisata budaya, wisata religi juga, Religi. iya religius juga ada di Kabupaten Alor. Ya itu mungkin spot-spot pengembangan pariwisatanya itu seperti itu.
Iya, bagus Bu. Menurut saya ada yang menjadi titik ketertarikan bagi saya itu juga religi ya di sini ya. Karena Iya, seperti yang kita tahu di Madura ini mayoritas adalah dari kalangan Muslim dan kalau di Alor Katolik Bu ya. mayoritas Kristen. Oh Kristen. Ya, Oke. Eh, ya. Kemudian ya ini kan tujuannya nanti adalah bagaimana mahasiswa itu memiliki keterampilan ya kalau kita merujuk ke CPL-nya ya ya. memiliki keterampilan komunikasi secara lisan maupun tertulis dalam konteks pariwisata. Nah, tentunya sebelum kita bahas lebih jauh, mungkin ya seperti yang kita lakukan sekarang ini bisa brainstorming kira-kira yang mau diangkat isu-isu lokal dan nasional, terutama yang lokal ya itu apa dan tadi sudah disampaikan mungkin ini menjadi ciri khas dari mata kuliah ini menjadi lebih menarik Bapak Ibu ya. Oke. Ya, kalau kita tarik garis besarnya tadi kita bisa mengangkat isu-isu tentang pariwisata lokal di sisi Madura dan juga dari sisi Kabupaten Alor begitu Bu Tera. Mungkin kita menuju CPL-nya bagaimana sebelum kalian sudah tahu dari garis benang merahnya dari masing-masing kabupaten ciri khasnya sudah ketahuan. Mungkin kita nanti bisa breakdown ke masing-masing poin di bawah-bawahnya seperti CPMK, CPL dan sebagainya. Ya, ya mungkin Bu Tara, gimana? Ya, terima kasih Pak Arfi. Jadi untuk potensinya tidak jauh beda ya. Ya, tapi mungkin kalau alam lebih banyak di apa namanya di Untrip Ibu ya, di Alor ya Bu ya. Kita masuk kepada yang CPL terlebih dahulu. Nah, di sini kita bisa baca ada referensi dari Pak Arfi dari mata kuliah di sebelumnya. Mampu memecahkan masalah belajar dan pembelajaran. Jadi kita langsung mengklinikkan dari awal ya Bapak Ibu ya, langsung kita bedah ya Bu ya. Silakan. Mampu memecah masalah belajar dan pembelajaran bahasa Inggris sebagai bahasa asing dalam lingkup sederhana dengan menerapkan teori, pendekatan konsep atau prinsip yang berkaitan dengan desain dan model pembelajaran bahasa, kebahasaan sastra, belajar dan pembelajaran bahasa sebagai alat identifikasi dan analisis. Ini oke ya, sepertinya masih umum ya, oke ya. Bagaimana Bu Novi, Pak Tom, Bu Mariatul, silakan bisa memberikan masukan. Kalau memang ini sepakat, kita bisa katakan deal begitu, sehingga kita bisa langsung masuk ke berikutnya. Ya, ini deal, Bu. Oke, nomor 1 deal ya. Oke, Iya. baik, kita nomor 2, mampu mendesiminasikan hasil kajian terhadap masalah belajar dan pembelajaran bahasa Inggris sebagai bahasa asing dalam bentuk laporan ilmiah atau kertas kerja. Nah, mungkin di sini kan ada kata desiminasi ya. Harapannya desiminasi kita ada yang lebih praktek lebih ke itu, lebih kepada role play. Ada apa namanya? Ada action di sini. Apa mau ditambahkan di sini untuk CPL MK-nya? Mungkin kalau usul Bu Tera, jadi tugas mahasiswa di sini mungkin bisa juga dalam bentuk project based learning sehingga outputnya bisa jadi nanti entah itu berupa video promosi pariwisata lokal atau sejenisnya dari masing-masing kabupaten di Kabupaten Bangkalan atau di Madura dan juga dari Kabupaten Alor atau NTT di situ. Mungkin bagaimana? Dikombinasikan dengan produk-produk dari PBL, Project Based Learning. Oke, betul. Memang salah satu ikon dari PDK ini adalah project based learning. Jadi harus Ya, ada muatan project based learningnya itu yang harus dimunculkan di banyak pertemuan. Jadi ya, Bu. ditambahkan adanya project ya Pak Arfi ya begitu ya. Jadi memang luar biasa mahasiswa akan banyak aksi di sini. Oke Bu Novi, bagaimana? Ya, Ibu, menyambung yang disampaikan Pak Arfi, kalau di Untrip memang untuk mata kuliah English for Tourism itu kita project based learning. Oke, berarti langsung ditambahkan ya. Ya, boleh ditambahkan, Ibu.
Terima kasih. Berikutnya, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai. Ada masukan di sini? Kira-kira nanti kegiatannya ini tidak jauh dari itu juga ya, laporan proyek itu ya. Ya, mungkin saya menambahkan di situ, Ibu. Silakan Bu Novi. Ya, kalau untuk CP yang ketiga ini mungkin bisa ditambahkan nilai-nilai berbasis kearifan lokal sehingga mungkin bisa dimunculkan yang tadi kita bicarakan soal potensi-potensi wisata yang ada. Ya, mungkin Oke. itu yang bisa saya tambahkan. Silakan Pak Tom dan Pak Arfian Menerapkan nilai-nilainya lebih spesifik gitu ya Bu ya, kearifan lokalnya ya. berbasis kearifan lokal mungkin Ibu. Oh, berarti dan menerapkan berarti diubah tuh. Serta berarti ada yang diubah di sini. Pengetahuan dan teknologi serta Pengetahuan, berbasis kearifan lokal begitu ya. Ya, pengetahuan dan teknologi Tambahkan mungkin aja. dannya dibuang diganti koma menjadi pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai-nilai berbasis kearifan lokal. Nilai-nilai kearifan lokal ya kayaknya lebih enak. Atau berbasis ya. Gimana Bu Novik? Ini kalimatnya ini yang mungkin formulasi kalimatnya agak sedikit Ya. Ilmu pengetahuan dan teknologi ambigu. yang Nilai-nilai kearifan lokal. Ya mungkin begitu ya Bu. Lebih enak. kalau pengetahuan dan teknologi langsung tidak ada yang memperhatikannya itu gimana? Kalau misalkan pengetahuan dan teknologi yang Dengan menerapkan atau dengan menerapkan nilai-nilai kearifan lokal, mungkin seperti itu ya? Mungkin. Ya. Mungkin itu masukan aja Bu. Nice. Iya. Bungkus. Berikutnya, mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. Mandiri ini berarti ada job desk-nya ya nanti ya. Harus ada. Deal? Mungkin selain mandiri juga ada berkelompok ya. Kelompoknya Ya. di atas itu mungkin. Mandiri dan kelompok. Mampu mendestinasi. Kalau project itu Hasil kajian yang di atas berdasarkan produk itu kan Project tugas base itu proyek kan itu itu ya sudah kelompok ya. iya. Ya. Apa dimunculkan lagi? Munculkan lagi nggak apa-apa. Oke. Kita munculkan lagi. Oke, nice. Menunjukkan kinerja. Oke. Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan hasil analisis. Oke, ya Pak Thomas. Iya Pak Tom. Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan hasil analisis informasi dan data. Ini hal-hal ini. Keputusan secara tepat. Refleksinya nanti di proyek itu ya, di penilaian terakhir itu ya. Ini Pak Arif berhadapan kita Bu, jadi sambil ngobrol. Dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahlian berdasarkan hasil analisis informasi dan data. Ini mungkin evaluasi dari PBL mungkin bisa ya Bu. Oh, ditambahkan ya Bu ya. Enggak, maksudnya ini sudah menjawab Evaluasinya ya. proses itu ya Bu ya. Oke. Jadi menurut saya cukup lah Bu. Kalau ada Suaranya tambahan kecil Bu. Oh, suaranya kecil ya Bu. Oke nih, kalau ini oke nih. Oh iya. Berarti deal nih. Menurut saya ini cukup Bu, ini cukup. Tadi proses pembelajarannya dengan menggunakan beberapa
metode atau cara di atas itu, ini sudah bisa kita evaluasi dengan Oke. seperti inilah, Bu. Oke, berarti menerima deal ya. Ya. Sekarang kita ke C. Atau mungkin kalau ingin menambahkan bisa ketik saja supaya Boleh Pak, di chat Pak. ya Pak Tom bisa chat aja. Oke, sambil lalu kita ke CPMK ya. Kita langsung ke sambil lalu ke CPMK ya, Ibu ya. Chat, Ibu. Memiliki keterampilan berkomunikasi baik secara lisan maupun tertulis dalam konteks pariwisata. Oke. Ya. Mengutarakan ide dan gagasan bahasa Inggris secara lisan maupun tertulis dalam pariwisata, memberikan presentasi lisan tentang isu-isu pariwisata, misspelling nasional dan internasional, menggali potensi wisata lokal, nasional, internasional, melakukan praktik baik tentang penggunaan bahasa Inggris dalam dunia wisata. Wah, ini jelas sekali nih. Jadi kita nih dari CPMK-nya sangat kelihatan sekali bahwa akan membahas banyak tentang pariwisata ya. Benar, Bu. Oke. Di sini ada internasional ini. Berarti nanti harapannya dari Untrip bisa, ya betul ya, budayanya ke internasionalnya itu ya. Ya, Ibu. Mungkin ini kita bisa lewat seminar-seminar. Kita melibatkan anak-anak atau mahasiswa pada seminar, atau mungkin kita berkolaborasi untuk menyelenggarakan seminar internasional. Mungkin bisa, sehingga CPMK ini bisa tercapai. Ya, ini mungkin masukan aja, Bu. Jadi boleh dipakai, enggak apa-apa. Oke. Bisa. Baik, Ibu. Atau mungkin ada potensi pariwisata yang di daerah kita masing-masing yang sepertinya itu bisa berpotensi menjadi pariwisata yang Internasional. go internasional gitu. Yang bisa didatangi warga asing. Kalau di Madura ada semacam ada ada event tahunan, event budaya tahunan seperti Karapan Sapi yang di mana itu banyak turis mancanegara yang datang ke Kabupaten Bangkalan untuk menikmati dan mengeksplorasi budaya Karapan Sapi gitu. Mungkin di Alor juga ada kira-kira seperti itu. Kalau di Alor memang ada untuk wisata baharinya itu ada festival dugong, ada juga festival fenomena air dingin, Oh, air laut dingin itu biasanya terjadi setahun sekali. oh, Nice. Kira-kira dalam semester ini nanti ada nggak tuh, Bu? Terjadi Kalau nggak? semester untuk tahun ini udah lewat, Bu. oh udah lewat. Jadinya kemarin di bulan Maret kalau nggak salah. Oh, oke. Berarti nanti refleksi dari CPMK ini mahasiswa presentasi di mana isunya lebih global. Jadi mana potensi Madura, mana potensi Untrip, di mana itu terkenal juga di internasional, begitu ya. Kemudian mereka juga memberikan indikator-indikator bahwa ya mereka terkenal juga di internasional tempat-tempat tersebut. Itu jadi mereka munculkan indikatornya, begitu ya. Kira-kira refleksi dari kegiatan ini. Oke. Ya. Oke, sepakat. Lanjut. Ada tambahan, berarti per item ini sudah bisa kita dealkan ya. Oh, Pak Tom kasih Ya, masukan. Pak Tom ada, Bu. Oh ya, sama yang tadi saya bilang. Masukan seperti dugong dan festival. Oh iya, oke. Ya, ada Festival Budaya Olang Mangsari itu barusan selesai kemarin juga di semester genap ini. Nah, Beberapa minggu yang lalu. kalau ganjil ini kira-kira ada nggak nanti nih? Apa tuh? Kalau ganjil adanya Tivolto, tapi itu untuk budaya. Itu wisata budaya kayaknya. Oke. Yang disebutkan tadi kira-kira dalam ganjil ini tidak bisa dipresentasikan, diadakan? Tidak ada ya? Nggak ada kegiatan itu? Ada bisa Ibu. Itu biasanya di musim tanam juga ada. Di petani-petani mulai menanam itu ada
beberapa budaya yang mereka pentaskan. Kalau untuk beberapa suku, kalau di suku Abu itu ada. Oke, Dan yang sekarang lagi terkenal wisata budayanya itu di Desa Takpala. Itu tentang indigenous people. oke, nice. Ya. Jadi nanti itu bisa kita liput ya Bu ya, jadikan materi. Oke, sip. Terima kasih Bu. Jadi ini sudah jelas nih kemana nanti arahnya ini. Kita masuk kepada deskripsi singkat mata kuliah. Silakan. Mata kuliah ini memberikan wawasan dan praktik kepada mahasiswa tentang pentingnya penggunaan bahasa Inggris dalam dunia pariwisata, baik secara lisan maupun tertulis. Keterampilan yang ditekankan pada mata kuliah ini adalah integrated skill berupa listening, speaking, reading, and writing dengan pendekatan ESP dalam bidang industri pariwisata. Bagaimana? Ada masukan? Itu fix, Bu. Fix ya? Oke, dipastikan nanti ini karena akan dikonversi ke CCU Bu Novi. Iya, Bu. Iya. Kalau di Unpid apakah ada mata kuliah ISP atau sejenisnya atau ada cabang dari ISP-nya, Ibu? Itu ada mata kuliah ISP. Terus untuk cabang-cabang ISP-nya berupa apa aja, Bu? Kalau untuk ISP sendiri, cabangnya saya kurang tahu ya, Pak, untuk kurikulum yang baru. Tapi kemarin itu kita ISP secara umum aja. Dan kita lebih fokusnya ke applied linguistik dalam pengajaran. Oke. Ya. Oke. Ya, silakan Betera. Kita masuk berarti yang untuk Parvi di sekolah lagi. Kita masuk kepada deskripsi ya. Deal. Ya. Deskripsinya deal, Bu. Oke, terima kasih. Mungkin Pak Tom mau menambahkan atau oke, Pak Tom? Pak Tom, monggo ditulis di chat, Pak. Ya. Belum ada masukan? Oh, cukup. Terima kasih, Pak Tom. Kita masuk kepada bahan kajian. Ini nih bahan kajian. Silakan, mungkin ada yang mau ditambahkan. Pak Tom mungkin mau menambahkan bahan kajiannya atau sudah pas? Sebagian besar sepertinya sama dengan yang disiapkan di Untrip. Tetapi mungkin Pak Tom sebagai pengasuh mata kuliah ada tambahan informasi terbaru untuk bahan kajiannya atau bahan kajian saya coba lihat. Saya coba lihat ya Bu, bahan kajian. Di sini kalau bisa saya berikan gambaran bahwa di bahan kajian ini itu ada tentang basic concept of tourism, hotel, and hospitality. Jadi itu menyangkut tentang konsep-konsep basicnya ya, konsep-konsep dasar dari dunia hospitality, kemudian hotel, kemudian di situ juga ada layanan-layanan hotel. Nah, tadi kan ada perihal tentang keterampilan ya. Nah, keterampilan itu di sini khususnya dalam tour guiding, kemudian English use for hotel services, kemudian marketing. Nah, ini masuk di pendalaman skill dari mata kuliah ini. Jadi nanti mahasiswa akan banyak istilahnya produce language-nya di bagian bab ini gitu, Bu. Oke, mungkin Pak Tom ini ada masukan ya. Budaya lokal. Ya, tadi seperti yang kita sepakati di awal memang ada konten-konten pariwisata dari kearifan lokal ya. Mungkin bagaimana Bu Diana? Bisa ditambahkan di ini mungkin tourism potentials mungkin ya. Potensi wisata. Berarti itu masuk di lokal ya? Iya, ada dimasukkan di lokal ya. Local tourism potentials ya. Ya. Karena yang lain ini sudah mengacu ke internasional semua. Kayak Trans ini kan sudah
masuk di cakupan nasional maupun yang Nasional, internasional. internasional sudah update. Bagaimana? Oke, yap. Tour travel and hotel service, oke. Nanti ini kalau untuk potensi-potensi turisme tidak hanya tempat tapi juga bisa dari kuliner, itu bisa ya seremonial, itu kita bisa menjadikan bahan nanti itu. Latar belakang makanan itu, kenapa harus ada itu, makanan apa, kenapa jadi khas, itu juga bisa kita jadikan materi nanti Bapak Ibu ya. Oke, berarti untuk kajian materi pembelajaran ada lagi masukan Bapak Ibu? Dibungkus? Bungkus Bu, itu kurang lebih sama dengan yang ada di Untrip. Baik, terima kasih. Kita bungkus sudah sepakat. Untuk pustakanya, di sini Pak Arfi menggunakan yang 2003 dan 98 mungkin. Sepertinya agak jadul. Ya, mungkin Referensinya mungkin bisa kita update dengan yang Iya. terkini atau yang lebih diperbarui. Mungkin dari Untrip ada saran tentang pustaka yang bisa dijadikan bahan untuk mata kuliah kita ini. Ya, mungkin ada tambahan update referensi yang bisa ditambahkan. Soalnya beliau yang mengasuh. Atau kalau enggak nanti kita sambil lalu ya. Iya, kita sambil lalu nanti memperbaharui tentang konten-konten atau tentang referensi yang kita akan pakai di mata kuliah. Siap, Pak Arfian. Pak Thomas kasih masukan itu di chat menggunakan apa Pak? Tourism 1-3 dari Oxford University Press. Oke, mungkin bisa nanti kita cari Pak Tom. Nanti berikan Pak ya, Nanti di-share lengkap ya Pak. Terima kasih. Sip. Untuk pendukung nanti ada lagi Pak Tom bisa di-share ya Pak Tom. Iya. Dosen pengampunya ini ditambah Pak Arfi dan Pak Thomas ya, Pak Thomas. Nama lengkapnya Pak Thomas. Thomas J. Tanglaa. Thomas John yang ada di situ ditambah Tanglaa aja. Apa benar? Spellingnya Bu? Thomas John Tanglaa. Tanglaa. Ya. Oh itu Tanglaa. Ya. Oke. Benar. A-nya 2. Spellnya Tanglaa. Oke. Tapi Beda ya Bu? Tanglaa. Ya. Oke. Thank you. Pak Thomas PDMA. MA. Sip. SPDMA. Oh, SPDMA. Ya, Bu. SPDMA. Bukan MPD, SPD. Oke. Baik, terima kasih. Kita masuk kepada RPS per meeting. Ya, untuk asinkronusnya nanti ini kita menggunakan yang e-learning di kami ya Bu, DSKIP. Jadi nanti nama-nama mahasiswa yang mengikuti 2 mata kuliah ini akan di-enroll. Baru setelah kegiatan kita selesai, baru bisa di-cloning di LMS di Untrip. Gitu. Kita masuk ke meeting pertama, silakan kita perhatikan di slide. Mampu memahami silabus dan memiliki wawasan. Oh, ini masih BCO ya.
Masih basic course outline. Oke. Ini kita asinkronus juga ya. Nanti kita ketemu Zoom kali ya ini ya. Iya, iya, Ibu. Siap. Kita menggunakan Zoom ya. Bagaimana? Bisa, Bu. Iya. Ini Iya. LMS yang bisa diakses. Iya, Zoom. Virtual Virtual meeting. meeting gitu ya. Istilahnya. Mampu memahami tentang konsep tentang tourism ini sudah masih ke teori ya. Oke. Kita masuk Zoom juga. ini Zoom boleh ya. masuk Zoom, Bu. Oke. Nah, di sini Pak Arfi memberikan news video about tourism. Apakah ada tambahan atau belum dimunculkan news video tourismnya? Sudah masukkan Pak Ibu? Ini di meeting 1 ya, Bu? Dua. Masih di, udah di meeting 2 ya? Ya. Oh, kalau Ibu Novi tadi masih ada masukan di meeting 1, monggo Bu. Oh, cukup, Bu. Saya mungkin karena tadi agak tersendat mungkin. Oh, siap. Berarti kita masuk ke meeting 2 ya, Bu. Iya, iya. Untuk news video di sini rencana saya mau mengangkat news video tentang tourism itu dari sumber The Jakarta Post atau apa itu dari indonesiatravel.com tuh biasanya juga ada yang bisa nanti dijadikan authentic materials begitu Bu. Authentic materials untuk dijadikan bahan discussion untuk mahasiswa gitu. Dan untuk artikel report saya rasa banyak bisa nanti kita pakai dari National Geographic atau yang dari mungkin dari apa itu Indonesia.travel juga bagus gitu. Yang saya lihat. Oke, how? Ada tambahan Bapak Ibu? Berarti nanti Pak Arfi dalam pertemuan kedua ini akan mendisplay begitu ya, men-searching bersama teman mahasiswa. Kemudian disampaikan bahwa isunya seperti ini tentang pariwisata dan lain-lainnya begitu. Dan menggunakan bahasa Inggris pastinya bahasanya, referensinya. Oke. Ada tambahan mungkin Bu? Kalau saya cukup, Bu. Oke, Mungkin bagus ya. Pak Thomas mungkin ada Monggo Pak yang Tom. mungkin apakah lebih sederhana atau mungkin lebih apa Pak Tom? Di Untrip mungkin yang didesain itu mungkin lebih sederhana, tapi ini bagus jadi challenge juga untuk anak-anak bisa belajar meningkatkan kemampuan bahasa Inggrisnya. Oh ya, menurut Pak Tom cukup, Bu. Kita bisa lanjut. Baik. Berarti ini lebih videonya ini masih kita mengambil ya, mengambil dari Source ya. link katanya Pak Google. Untuk pertemuan berikutnya nanti kita sambil memproduce video-video kita sendiri. Oke. Kita masuk ke pertemuan 3 ya.
mampu memahami dan membuat skema tour package dan tour travel. Nah, ini lebih kepada beberapa job desk yang berkaitan dengan pariwisata. Nah, kalau dilihat dari RPS ini sudah terbentuk small group begitu. Nah, di sini ada tour package flyer, travel destination. Apakah diperlukan adanya video? Jadi kalau ada video berarti kita tidak Zoom virtual meeting, tapi langsung di asinkronusnya, dimunculkan videonya. Bagaimana? Ya, sebaiknya yang asinkronus. Asinkronus ya, berarti Biar nanti kita buat video ini ya. ya Isi bisa videonya gitu. tentang ini, tour operator, travel, serta cara kerjanya melakukan simulasi menggunakan jasa liburan dengan jasa travel agent. Begitu ya? Ya. Berarti kayak role play begitu ya nanti ya, deskripsi videonya. Ini Ya. nanti project base ini Bu ya. Udah mulai Untuk masuk. nomor 3 ini kan apakah tapi kan belum jadi presentasinya mahasiswa ya, masih kita Belum. memberikan instruksi kepada mereka untuk memberikan contoh dulu, kemudian mereka membuat video begitu. Project simulasi. learning-nya masuk. Gitu ya. Ya, ini masih simulasi Bu. Baik Bu. Iya. Berarti membuat video. Mungkin kita nanti di dalam video itu ada konten-konten tentang bagaimana cara istilahnya ada mungkin dialog ya, atau nanti ada promosi kecil ketika ingin membuat paket wisata ya, tapi dalam bahasa Inggris begitu. Jika sebelum mereka membuat proyek itu mereka sudah ada contohnya begitu Bu. Iya Bu. Iya Pak. Ya. Biasanya dikasih contoh dulu baru mereka memproduce atau mempraktekkan. Ini bisa Bu Tera? Udah Ya, Bu bisa? Roti. Yang 3. Ini asinkronus ini. Ya, Ini kan masih asinkronus kan ini? Di nomor 3 kita asinkronus ya. Halo? Ya Bu, yang nomor 3 sinkronus harusnya Bu. Sinkronus, oke. Jadi dosennya nanti membuat video. Yes. Iya. Jaringannya Enggak, Enggak, ini berarti dikosongkan aja, Pi. Kasih tambahan itu Pak Afi mungkin. Tambahan video di sebelah kanan itu. Tour package flyer travel destination artikel dalam bentuk video atau videonya di depan gitu. Tinggal nanti kita sepakati mana video yang akan dikemas oleh kami dari STKIP dengan yang dari Untrip begitu ya. Oke, berarti masih ada 1. Kita perlunya 6 video nanti. Pertemuan tatap muka ketiga. Oke. Next, kita ke 4 ya. Yo. Oke. Baik, bungkus ya, Bu. Kita masuk ke meeting keempat. Mempraktikkan English conversation into service or travel agents. Apakah ini hasil dari pertemuan minggu ketiga atau bagaimana ini Pak Arfi? Tour package and tour travel mempraktikkan English conversation into service and travel agent. Sebelumnya kan dikasih contoh. Nah, di pertemuan atau di pertemuan keempat ini prakteknya gitu. Jadi mahasiswa membuat proyeknya berupa situational dialog video sesuai dengan contoh kemarin gitu, contoh sebelumnya gitu.
Oke. Ya, berarti pertemuan keempat ini ya tadi itu mereka mempresentasikan, mempraktikkan hasil instruksi tugas dari pertemuan ketiga. Berarti ada 1 minggu ya. Tugasnya dilakukan dalam 1 minggu tuh. Cukup ya? Ini cukup, Bu. Cukup. Cukup ya. Bisa. Oke. Bisa. Kalau di kami itu kan semester berapa ini ya? Semester 5 itu around ambillah 40 mahasiswa. Di sana berapa, Bu? 23 ya, Bu? Di sini semester 5 sekitar 20-an. Kayaknya FHT itu semester 7, Bu. Iya, Semester 3, semester 5. 7 ya. Semester 7 itu sekitar belasan, Bu, kalau nggak salah. Oh, oke. 11. Berarti kurang lebih ada 50-an nanti ya. Sekitar belasan, Bu. Palingan ya. Sampai 16 lah. Oke. Berarti kurang lebih kalau ada 55 mahasiswa nanti bisa dibayangkan, ditentukan berapa grup sehingga dalam satu meeting itu semua grup ini bisa mempresentasikan atau mungkin jadikan 2 pertemuan gitu. Bisa diestimasi Pak Arfi, Bu Novi ya. Oke. Iya, Bu. Kemudian nomor 4 ini masih di nomor 4 ya. Ini kan menggunakan asinkronus ya di LMS atau Zoom. Enggak, Zoom nggak mungkin. Berarti mereka membuat video tuh. Ya. Ini kita pakai LMS aja, Bu. Bagaimana Bu Novi? Yang keempat ya, Bu? Ya, masih di nomor 4, Bu. Oh, masih di nomor 4 ya. Video sebaiknya pakai LMS. Tapi takutnya kalau di LMS kapasitasnya itu yang kadang overload kalau di LMS yang biasanya dipakai Untrip. Jadi Oh, kalau bisa di kalau LMS-nya boleh. pakai yang di kami, Bu. Oh iya ya. Boleh, Bu. Atau mereka di YouTube atau memanfaatkan media sosial mungkin. Oke. Oke. Berarti Ada kirim beberapa. linknya ya. Iya. Oke. Berarti di pertemuan keempat itu nanti dosen akan mendisplay tugas apa kira-kira di LMS-nya. Karena ini kan sepertinya lebih kepada si mahasiswa mengumpulkan tugasnya, kan begitu? Iya kan? Yang itu ya, Bu, yang English Conversation in Tour Service and Travel Agent mungkin ya. Iya, ha. Hmm. Sebentar, aku memperhatikan English Conversation Survey and Travel. Tapi nanti juga selain mengumpulkan juga ada feedback, saudara. Feedback dan diskusi dari mahasiswa lainnya, memberikan komentar, memberikan pendapat. Gitu. Baik. Sebentar. Berarti ketika satu mingguan itu memberikan tugas, kemudian mahasiswa kan mengirimkan link melalui grup WhatsApp, ya Bu ya, begitu ya. Ya, bisa. Nah, kemudian di LMS-nya itu Pak Arfi ataupun dosen pengampu akan memberikan feedback yang bisa mereka dapatkan dengan mengklik LMS, begitu. Ya, deskripsinya seperti gambarannya ya. Bagaimana? Iya, betul, saudara. Menurut saya gitu. Videonya dulu nanti dari anak-anak baru. Bagaimana Bu Novi, betul ya, begitu ya deskripsinya ya? Ya, saya punya masukan sedikit Silakan untuk Bu. ya ini sehubungan dengan penguasaan IT juga, dan mungkin kita bisa mendukung anak-anak atau mahasiswa untuk kedepannya mereka juga bisa bisa berwirausaha sendiri, nyambungnya ke English for Business nanti. Misalnya mereka punya akun YouTube, mereka bisa mendesain video, kemudian diupload ke YouTube, dan kita bisa saling membantu mahasiswa untuk mengembangkan
apa mungkin YouTube channel mereka atau YouTube channel kita bersama. Kemudian di situ teman-teman mahasiswa bisa diminta untuk saling komen, subscribe atau like dan sebagainya. Mungkin ini masukan aja. Jadi mereka bisa mengupload video pembelajaran itu lewat ya mungkin YouTube channel atau akun-akun sosial media yang bisa mereka pakai yang secara online. Ya, ini mungkin masukan aja, silakan dipertimbangkan. Iya bagus Ibu menurut saya. Kalau saya Pak Arfian, Ya, mohon maaf, untuk kami juga di sini kebetulan anak-anak atau mahasiswa itu kebanyakan kan Facebookan. Jadi kadang setiap tugas yang berhubungan dengan kemampuan speaking atau mereka punya kemampuan public speaking, itu biasanya kita minta mahasiswa untuk live on Facebook atau live on Instagram begitu. Jadi mungkin tugas-tugas ini mereka bisa memanfaatkan media sosial sekaligus sebagai promosi dan juga YouTube untuk mungkin mengembangkan. Ya, ke depan lah kita mempertimbangkan mungkin ke depan ada yang punya ketertarikan untuk mengembangkan YouTube Iya. channel mereka, kita bisa saling support. Iya Ibu Bisa mulai bagus dari menurut saya. sekarang. Mungkin Ini itu saja sekali dari jalan bisa kita mulai. Menurut saya bisa kita mulai sih dengan project nanti mahasiswa itu bisa dikembangkan channelnya mahasiswa itu sendiri gitu. Termasuk saya punya YouTube juga Bu. Ya, jadi itu kan Pak Iya. Arfian. YouTuber Pak Arfi itu Bu. Siap. Bener, Iya. sudah banyak subscribe-nya. Nanti Ibu Iya. juga subscribe ya. Jadi menarik nanti konten-konten mereka mengenai. Jadi sekalian tugas, sekalian juga kan banyak yang berawal dari tugas, kemudian nanti lanjut media sosialnya sampai monetisasi di YouTube dan sebagainya. Ya, Itu kira-kira gitulah Pak saya Arfian. bisa ada potensi juga ke sana. Nah, jadi mungkin di situ kita lebih ke media yang kita gunakan itu mungkin LMS atau YouTube, kemudian mereka share link atau bagaimana nanti itu ya pengampu mata kuliah lah bisa berkreasi di situ. Ini hanya Betul. masukan aja. Betul Bu, siap. Ya, makasih Betera. Baik, sip. Pak Arfi sudah ya di revisinya ya Pak Arfi ya. Sudah dapat gambaran ya Pak ya. Oke. No, kita ke 5 nih ya, ke TM5 ya. Mempraktikkan English for Tour Guide dalam konteks wisata lokal dan nasional untuk turis asing part 1. Berarti akan ada sequelnya nih. Di sini dosen memberikan video tutorialnya terlebih dahulu atau bagaimana? Kalau menurut saya ini perlu kita membuat video baru, Betera. Jadi di sini kan mengetahui kosakata atau vocab dan kalimat ekspresi basic dalam tour guide, sehingga kita nanti membuat istilahnya media pembelajaran ya berbasis YouTube yang isinya itu tentang kalimat-kalimat apa saja yang bisa digunakan ketika seorang tour guide itu menjalankan Kamu tugasnya. minta dulu ke Jadi orang tua kamu atau wali eh, berikan ke saya ya. kita bisa memberikan selain textbook ya, kita Dan juga kartunya, memberikan Pak. praktek juga di video tersebut begitu. Jadi menurut saya kita bisa buat video materi juga di sini oleh dosennya gitu. Ya, Pak Arfi, mungkin saya memberi masukan sedikit terhadap materi ini. Iya, iya Bu. Siap Bu. Ya, mungkin untuk kosakata yang biasanya digunakan dalam dunia tour guide itu mendahului sebelum mereka menjelaskan tentang tentang conversation, sebelum mereka melakukan simulasi conversation atau simulasi tentang
tour operator and travel, sehingga mereka lebih paham kosakatanya terlebih dahulu. Kalau ini saya berpikir mungkin mahasiswanya lebih paham dulu tentang kosakata apa yang bisa dipakai, sehingga nanti ketika mereka simulasi praktek menggunakan kosakata-kosakata itu mereka sudah lebih familiar. Ya, betul, Bu. Jadi informasi atau materi ini dalam pertemuan ini mungkin dia lebih awal, lebih bagus sebelum ada simulasi apa untuk percakapan ataupun mempromosikan sesuatu. Mungkin itu dari saya saja. Ya, menurut Sebaiknya saya mereka mengetahui bagus, Ibu. vocabulary dulu. Seperti mungkin mahasiswa perlu dikenalkan mungkin tentang seperti pertukaran mata uang asing, foreign exchange, kayak gitu kan, Iya. currency, kemudian istilah-istilah di pariwisata itu yang bisa diberikan terlebih dahulu ya, sehingga mereka mengetahui konteks ya, kosakata sesuai dengan konteks yaitu di tourism begitu. Ya, menurut Iya, saya mungkin ya gitu ya. bagus itu. Sebelum mereka diberikan materi tentang ekspresi atau kalimat-kalimat yang berhubungan dengan tour guiding gitu. Oke. Berarti untuk yang suara saya kok feedback ya? Baik, berarti untuk pertemuan yang kelima sudah ada itu ya, kesepakatan ya. Monggo. Tadi ditambahkan tentang list of vocabulary. Maaf Pak Bu, ada gangguan teknis. Iya Bu Novi, Ya sorry Bu. ya, kalau daring gini memang Bu, ketergantungan ke internet. Oke, di sini ada tambahan Bu untuk keterangan di tatap muka kelima, tambahan situational dialog, video dialog, script ya Pak Arfi ya. Beberapa kosakata juga berkaitan dengan istilah-istilah di pariwisata. Berarti ini kita buat video nih. Ya Pak Ini Arfi, sebenarnya Bu nonton Musik. video ya Bu. Berarti kita buat juga ini ya video ya, dibuat dosennya ya. Oh iya, oke. Berarti tatap muka kelima ya. Tatap muka yang keempat tadi lebih kepada feedback ya. Oh Pak Thomas, ini permasalahan terkait tour guide, jadi perlu untuk informasi terkait custom hospitality. Untuk pertemuan pertama berarti ini ya Pak Thomas ya masukannya ya. Coba di scroll ke atas dulu Pak Arfi, tambahan. Oke Pak Tom, di sini ada juga informasi tentang custom hospitality. Custom itu lebih kepada budaya atau administrasi, lebih kepada migrasi begitu ya? Gimana Pak Tom? Mungkin ditambahkan Pak, yang custom itu berkaitan dengan apa Pak? Oh, di pertemuan kelima Bu katanya. Nggih. Enggak Bu, untuk yang custom itu Bu lebih kepada budayanya atau
birokrasi yang biasanya ada di migrasi dan hal-hal berkaitan dengan administrasi itu, Bu, yang custom ini. Ya, Oh, lebih kepada budaya ya, kebiasaan. ya. Oke, clear. Tapi kalau memang tentang migrasi administrasi itu perlu nggak dimasukkan ya Pak Pri ya? Misalkan nih kita mau ke luar negeri nih, jadi beberapa prosedur-prosedur bisa tidak kita masukkan di sini sebagai pengetahuan mereka? Perlu tidak maksud saya? Itu sepertinya perlu, Bu, itu. Perlu ya? Apalagi era sekarang kan mudah untuk bepergian kemana-mana. Betul Kadang mobile. sulitnya itu karena kita nggak tahu mengurusnya seperti apa. Jadi kalau mau misalnya mau ke Alor harus gimana Betul. dulu. Kalau ke Alor harus dari Kupang ke sini dengan bawa apa? Oke. Jadi mungkin ada edukasi pengetahuan begitu ya, di mana ketika kita mau traveling, kita mau lintas eh, negara, maka ada beberapa kearifan-kearifan lokal yang harus kalian tahu nih. Salah satunya ya seperti itu, apa itu paspor, apa itu visa, bedanya, kemudian ke arah mana mereka harus bertemu, apa itu namanya migrasi, apa saja yang ditanya di migrasi. Mungkin kita ada edukasi juga ke sana ya. Eh, Itu bisa, Bu, tapi kalau menurut saya itu informasi tambahan yang mungkin bisa di awal aja karena kita apakah fokus kita pada promosi pariwisatanya harus dalam satu paket untuk orang tahu bagaimana sampai ke situ atau kita cukup dengan pengetahuan-pengetahuan bagaimana membangun atau memanage sebuah apa ya, sebuah aktivitas pariwisata lah begitu, Bu. Kegiatan pariwisata mungkin itu, Bu. Oke. Ya, masuk ke materi travel management itu Bu ya. Berarti bisa di Ya. awal ya. Oke, sip. Misalnya nanti kalau sampai di ada materi yang tentang apa ya? Tentang konten-konten lokal itu, tentang kearifan-kearifan lokal itu bisa kita tambahkan di situ tentang eh, informasi bagaimana ke Alor kalau misalnya menghadiri Festival Dugong, apa saja yang perlu kita siapkan atau mungkin menghadiri Kolang Mansari. Kegiatannya seperti ini sehingga perlu menyiapkan amunisi-amunisi seperti hal-hal yang berkaitan dan perlu dibawa dari luar atau disesuaikan dengan konteks yang ada. Mungkin itu tambahan saja, Bu. Pak Arfian dan Pak Thomas silakan memutuskan menambahkan di mana atau menempatkan di mana. Terima kasih. Ya, sepertinya itu nanti bisa masuk di bagian-bagian materi di awal ya, Bu ya. Iya, mungkin itu bisa di awal Ya, ataupun mungkin bisa di akhir setelah mereka menguasai ya betul. praktek-prakteknya dan ada informasi-informasi tambahan yang bisa mereka pakai untuk mengembangkan ya Ya. pengetahuan tentang travel tentang tourism. Ya, Ibu, ya setuju. Mungkin nanti bisa di akhir mungkin ya sebagai tambahan-tambahan yang bisa mahasiswa jadikan informasi tambahan ketika masuk ke daerah tertentu begitu, terutama di Alor dan di Madura. Madura, ya. Ya. Kita bungkus masuk ke pertemuan ke-6. Ke-6, mempelajari English for pariwisata. Oke, ini part 2 ya. Iya, yang kedua. Play. Oke. Iya, berarti tetap. Betul. Berarti tetap materinya ya.
tetap materinya, cuman dilakukan jadi Dan 2 tatap tadi itu muka. nggak cukup satu pertemuan itu. Biasanya videonya banyak yang dibahas dan segala macam. Jadi makanya 2 parts. Itu pertemuan kelima tadi ya, 2 tatap muka. Oke, berarti sama 6. Oke, Mungkin juga bisa 3 tatap muka ini. Karena jumlah mahasiswanya banyak, Betul, Bu. sampai 55 itu Bisa. 2 tatap muka ini kayaknya kurang deh Iya. waktunya. Apalagi kalau jumlah SKS-nya yang nggak sama. ya. Kalau Kalau di untuk Bangkalan kan 2 SKS ya, di ya, Untrip kan 3 SKS, mungkin durasinya lebih panjang. yang satu pertemuan nanti itu langsung dikelola sendiri Bu oleh dosen Oh ya, penentunya. Jadi yang oh, sama kita tetap 2 nanti. siap siap Bu, Ya, siap. siap Ibu. Berarti tetap 2 tatap muka nih, cukup ya? Dicukupkan lebih baik Bu. Oke, sip. Cukup. Kita 7 nih, mempraktikkan English for Hotel Service. Ini ada dialog video. Berarti kita buat video juga nih. Iya, STM video nih. ke-7. Ini video keempat ya. Berarti 1, 2, 3. Sudah ada 3 video ya, masih ada lagi. Kita butuh 6 nih videonya. Oke, 1, 2, 3. Oke. Oke, kita Ya, bungkus yang nomor 7. intinya ini sama dengan materi sebelumnya ya. Cuman bedanya adalah konteksnya sekarang yaitu di hotel services, Oh, pelayanan hotel khususnya service. di frontliners sepertinya ya. Hmm. Frontlinernya bagian depan. Oke. Oke ya, ini kita butuh pakai video juga ya nomor 7 ini ya. Bisa Oke. Bu, bisa. Jadi mahasiswanya akses, tidak butuh Zoom ini ya. Ya. No, oke. Next we are going to 9 ke UTS-nya nih. Nah, UTS-nya kita kemas seperti apa nanti Bapak Ibu? Apa kita perlu Zoom atau LMS semua asinkronus? Kira bagaimana nanti? UTS-nya project? UTS projectnya. Kalau projectnya. Kalau kita lihat dari pembelajaran pertemuan 1 sampai 7 itu lebih banyak prakteknya ya, Pak Bu ya. Ya. Mungkin gimana Bu Tara? Bagaimana Pak Alfi? Mohon maaf, suaranya tadi. Pertemuan 1 sampai 7 itu kan lebih banyak ke prakteknya. Nah, mungkin bagaimana kalau UTS-nya itu ya berbasis project juga atau bagaimana? Saya mungkin mohon saran dari Ibu Vina. Iya. Baik, Pak Alvin, kalau menurut saya boleh juga video yang merangkumkan semuanya itu bisa merangkumkan dari 1, 3 sampai materi pertama sampai materi ke-7, dari pertemuan pertama sampai 7. Namun konten dari video itu yang kita rubah, jadi mereka dapat pengalaman untuk praktek berulang gitu. Jadi mereka bisa milih. Kalau menurut saya untuk UTS boleh juga untuk video, mereka buatkan video, langsung praktekkan video yang lain, dan mereka milih salah satu dari antara materi-materi yang sudah diajarkan sebelumnya, dan mereka membuat konten yang berbeda. Jangan kontennya yang sama, tapi
konten videonya berbeda dengan Oke. materi yang sudah ditawarkan. Mungkin itu dari saya. Oh, bisa jadi Bu, karena kan tadi ketika mereka praktek tuh kan dapat feedback tuh dari dosen pengampu. Nah, akhirnya ada perbaikan-perbaikan, evaluasi sehingga hasil proyek di UTS itu jauh lebih baik lagi gitu ya. Ya, Hmm, kalau betul, betul. Nice. We are going to 9. Kita ke 9 ya. Advanced vocabulary about tourism. Kita perlu Zoom atau LMS deh, sepertinya Zoom. ini harus Zoom kayaknya, Bu. Iya, kayaknya Zoom ini. Monggo. Zoom, tinggal nanti di apa namanya linknya ditempel di LMS aja mungkin. Iya. Ya, ini kosakata yang berhubungan dengan tourism. Seperti ini mirip-mirip seperti TOEFL mungkin nanti ini Bu ya. Vocab atau IELTS yang common vocabulary used by EFL learners in tourism context atau sebagainya gitu. Jadi nanti juga ada mungkin soal-soal tentang sinonim, antonim mungkin atau soal-soal vocab by context seperti itu. Boleh, tapi istilah-istilahnya tourism ya. Jadi dosennya nih mengkumpus ya, menyusun vocab itu ya Pak Iya. Arfi. Hmm. Berarti materinya nanti bisa kolaborasi dengan Pak Tom untuk membuat soal-soalnya ya, begitu ya. Ini tourism secara umum ya, Bu. Enggak ada speknya, spesifiknya. Oh, Mungkin berarti ini ada dua nih. Setelah Zoom, Pak Arfi atau Pak Tom nanti ngasih deskripsi seperti apa, kemudian mereka akses ke e-learning untuk mendapatkan soal-soal tadi, begitu ya. Bisa juga nanti berupa teks, reading text ya mungkin ya. Dari reading text itu nanti kita peras, nanti kan ada vocab-vocab yang berhubungan secara konteks ini, yang ini. Jadi kita tidak hanya menghafalkan list of words, ya, daftar dari kata-kata, tapi juga vocabnya itu sesuai dengan konteks dalam bacaan gitu mungkin. Jadi ada juga teksnya. Ya, kontekstualnya ya. Ya, makanya tadi setelah Pak Arfi atau Pak Tom nanti menjelaskan secara Zoom, kemudian mereka mengakses soal-soal tersebut di LMS-nya. Begitu ya. Jadi kita pakai dua, sinkron dengan asinkronusnya. Ya, begitu ya. Oke, tinggal nanti kita berkolaborasi menyusun soal-soalnya ya, Bapak, Ibu. ya, siap. Oke, nice. Kita ke 10 nih, pertemuan 10. Saya tutup dulu. Oh, oke. Memahami dan mempraktikkan conventional marketing. Nah, ini bagaimana? Apa perlu di Zoom juga atau cukup di membuat video nih? Sebenarnya video cukup ya. Video juga ya. Nah, di sini memahami dan mempraktikkan conventional marketing. Ya, menurut saya selain masifnya dunia digital saat ini, ya marketing secara konvensional menurut saya masih tetap dipertahankan. Seperti membuat apa poster atau flyer atau iklan dalam tourism, saya rasa masih relevan Bu Tera. Jadi tidak sepenuhnya ditinggal begitu aja Iya. dan kita beralih pada Betul. apa media online atau digital, tapi juga bentuk-bentuk apa itu promosi melalui poster, melalui Harus ada. flyer itu menurut saya masih tetap dipertahankan gitu. Jadi oleh karena itu di sini ada project mahasiswa membuat Iya, betul. Flyer ya. flyer atau brosur atau Oke. iklan yang berbahasa Inggris tentunya ya dalam pariwisata dengan promosi secara konvensional gitu. Bagaimana? Oke, ini didukung Pak Tom, Pak Arfi. Jadi memang mahasiswa ada skill juga dalam membuat dalam bentuk flyer ya. Sepakat bisa. ya dengan Pak Tom juga. Berarti ini nanti materinya itu tentang apa? Materinya ini yang pasti luas nih, Pak. Nanti
mulai dari bagaimana mendesain flyer atau poster atau memilih kosakata-kosakata yang tadi sudah dipelajari di pertemuan sebelumnya. Dan mereka harus membuat oh di sini video, oh nggak ada ya, nggak ada video ya. Cuma poster atau flyer ya, Pak. Bukan video itu sepertinya. Saya salah ketik tadi ya. Ini sepertinya Memang tidak ada video. ya Ini tidak cuma ada video. Konvensional berbasis paper based Ya. cetak, printed. Oke. Mungkin nanti kontennya itu yang diajarkan tentang bagaimana mendesain poster atau flyer yang Iya, itu. bagus. Mungkin menggunakan media-media Iya. AI yang lebih cocok lah. Iya. Baik, makasih Pak. Ya, Ardian. kalau anak-anaknya bisa mengoperasikan Corel atau Photoshop itu bagus. Namun bagi yang masih belum bisa mengoperasikan Corel atau Photoshop, mungkin bisa menggunakan yang website-website secara instan yang menggunakan AI itu ya, seperti Canva atau Ya. ya lainnya ya. Saya rasa banyak kok sekarang yang Baik. langsung istilahnya hanya membutuhkan kreativitas saja ya, tidak memerlukan skill editing yang luar biasa begitu. Nah, yang terpenting di sini bagaimana mahasiswa menyusun redaksinya, menyusun kalimat-kalimatnya dalam bahasa Inggris gitu. Itu Untuk ya. media promosi, dan tentunya yang dipromosi adalah pariwisata lokal masing-masing kita ini. Ada dari Alor, ada dari Madura begitu. Saya rasa menarik nanti. Ya. Bungkus, Bu. Oke, bungkus ya, karet 2. Ini masukan dari Pak Tom itu mungkin Mm. mahasiswa dilatih menggunakan kalimat-kalimat bahasa Inggris yang promotif. Iya. Oh, ya. betul. Ya. Jadi Bagus. copywriting namanya ya. Ya. Copywriting. Itu kayaknya kalau di Untrip bisa juga ada pelatihan tersendiri, Pak Arfian. Oke. Kalau misalnya Ya. Pak Arfian punya kemampuan di situ untuk Bisa, copyright, Bu. bisa Bu. Bisa banget, Bu. Nanti Pak Arfi, Bu, siap, Bu. Iya. Garing ya, Bu. Daring aja Bu. Betul, siap, Bu, Pak Arfi. Jadi, terus terang nih, teman-teman Prodi nih, kalau all about gitu-gitu, Pak Arfi deh, desainnya luar biasa itu. Senang hati. Oke, kita lanjut nih. Lanjut Bu. Kita bungkus tadi, Pak Arfi, di scroll, Pak Arfi. Kita ke pertemuan 11. Oke, yuk. Kalau tadi secara konvensional, nah pertemuan 11 ini sudah ke digital atau online atau modern ya, atau kontemporer ya. Jadi marketing yang digital ini wilayahnya di pertemuan ke-11. Digital marketing. Saya rasa sekarang wisata-wisata daerah itu sudah banyak memanfaatkan promosi digital juga selain konvensional ya. Ya. Wisata desa mungkin juga kayak kita ke Bali mungkin, nah, ya banyak wisata desa yang dipromosikan secara digital gitu. Nah, ini di wilayahnya di pertemuan ke-11 ini. Oke. Dan misalkan ini yang sudah dalam lingkup maritim. Wah, ini pasti. Ya, ini video bukan ya? Video. Selain video juga memanfaatkan media sosial yang berhubungan. Ya. Oke. Tinggal satu untuk video. Berarti 11 oke ya, bungkus ya. 11 bungkus, Bu. 12, yuk kita ke 12 yuk. Oke ya, 12 ini. 12 ini bahas tentang artikel ya. Artikel tentang pariwisata. Di koran-koran begitu Pak Arfi ya. Iya, di situ ya kayak report ya, membuat report ya.
tren wisata mungkin yang sekarang lagi trending apa gitu, mungkin dari pihak Alor, dari pihak Bangkalan atau Madura atau secara nasional ya. Seperti kita ketahui sekarang wisata desa sepertinya lagi booming ya. Nah, mungkin bisa diangkat ke reportnya mahasiswa, jadi membuat semacam laporan ya, atau gagasan atau argumentative writing juga di sini masuk gitu. Gimana Pak Tom? Cahayanya kok Di sini kan mengkaji tren wisata masa kini, menganalisa potensi wisata daerah. Oh ya, ini saya bagi-bagi Bu Putri ya. Ada maritim, ada desa dan budaya, ada kuliner, ada alam. Nah, tapi nanti ini kita menyesuaikan dengan masing-masing nih dari Untrip dan dari STKIP begitu, dari Alor dan juga dari Madura gitu. Ya, itu berarti mungkin kita membutuhkan waktu yang, oh ya di sini ada 4 ya. Oh ya, kalau 4 pertemuan mungkin lebih bisa lah karena muatannya tadi yang disampaikan Betul, betul. Arfi itu lumayan banyak muatannya. Banyak Bu, ya. Mm. Itu Bagaimana? kalau Ada yang perlu diubah mengenai lingkupnya ini? Saya kan di sini membagi ya, ada wisata maritim, ada desa dan budaya, ada juga kuliner, dan terakhir adalah wisata alam. ya mungkin saya Pak Arfian Ya. informasi itu bagus sekali untuk mereka ketahui. Hanya mungkin dilatih untuk mungkin ada satu pertemuan khusus untuk bagaimana mereka menyusun ini menyusun artikel atau membuat video ya Pak? Ini nanti di Sepertinya ini akhirnya itu mereka tertulis. review seperti review Ya, ya? tertulis. Ya, Oh ya. lighting. ya, writing Bu. Ya writing, sorry Ya. writing tadi sudah disampaikan. Iya berarti mungkin ada Pak Tom, siswa melakukan kegiatan pengamatan, pengkajian dan melaporkan potensi data yang terjadi tren berupa laporan tertulis. Nah kalau itu biasanya kalau di Untrip kita lakukan di UAS itu jadi project untuk UAS. Jadi di sini mereka dilatih, kemudian mereka membuat juga seperti pada PS nanti, dan di UAS mereka membuat lagi. Nah, mereka bisa membuat laporan dan juga bisa langsung melaporkan dalam bentuk video untuk Bisa Ibu. kegiatan mereka review wisata itu, wisata atau gagasan-gagasan wisata. Dan Oke. mungkin bisa 2 juga, tidak hanya laporan tertulis, tapi mungkin laporan secara lisan yang bagus. Ini meeting ke berapa? 12 ya? 12 sampai 15. Nah, instruksi 12 sampai ini 15. pertemuan dan ke-15 itu kita ketemu Zoom dulu ya. Di 12 begitu kita jelaskan. Kemudian berikutnya masuk kepada asinkronusnya atau LMS-nya begitu. Hasil mereka itu loh. Apa di-zoom-kan? Laporan mereka. Ya, tadi Mereka masukkan sebaiknya Bu Tera, satu pertemuan itu ada laporan secara lisan. Ya. Ada yang tertulis, ada yang lisan. Gitu. Iya, apa berarti pertemuan 12 kan otomatis Zoom kalau Ya. yang 12. Nah, 13, 14, 15-nya ini apakah kita perlu Zoom juga? Gitu. Karena setelah pertemuan tadi harapannya ada yang satu mempresentasikan, begitu ya? Ya. Ah, Yang mana ya? Yang ini. Iya, 12 sampai 15. Jadi kan perlakuannya sama tuh. Oh iya. 15 kan perlakuannya sama ya? Ya. sepertinya semua harus zoom dulu, Bu. Betul. Nah, iya betul. Kemudian Jadi ada perwakilan, kita di lotre nih siapa yang harus presentasi secara di dalam Zoom, ada yang cukup mengumpulkannya, submitnya melalui Drive, kemudian nanti link YouTube atau bagaimana ya. linknya nanti dikumpulkan begitu ya.
Ya, karena tadi kan ada potensi-potensi wisatanya yang berbeda-beda, sehingga materi itu mereka dalami lewat Zoom, pelajari bersama di dalam Zoom. Setelah itu mereka bisa kompos, mereka punya hasil review terhadap mungkin materi-materi yang sudah disampaikan, tergantung dengan jenis pariwisatanya itu. Iya, betul. Ya. Jadi mungkin perlu Zoom meeting untuk ini ya Pak Arfian. Iya, Bu. Mm-mm. Zoom meeting khusus dulu maksudnya. Atau bagaimana Ibu? Bisa dijelasin lagi? Ya mungkin Zoom meeting khusus penting, sehingga tadi yang disampaikan Pak Arfian, kalau materinya itu kan ada beberapa jenis Iya. pariwisata yang harus mereka ketahui dengan bagaimana cara mempromosikan apa jenis-jenis wisata tersebut, dan bagaimana mereka nanti harus membuat artikel terkait Oh dengan iya, betul. sehingga mungkin perlu Guidelines kayak gitu ya. ya Iya, betul betul. guideline tertulisnya mungkin penting, tapi juga harus ada semacam ceramah, sedikit Ya, lecturing. lecturing lah ya, Ya, lecturing harus ya. ada lecturingnya via Zoom, baru mereka diberi kesempatan untuk mungkin itu tugas Iya. mandiri lah, tugas mandiri, dan terstrukturnya itu nanti ada di Ya. UAS boleh. Mungkin di pertemuan 12 saja Bu ya. Jadi gabung dengan Penjelasannya maritim ini Maaf. gitu. Mm-mm. di awal itu. Bisa ya kan. Jadi tetap ini materinya tetap, cuman nanti di sebelum memulai tentang project report ini mereka diberikan pengarahan terlebih dahulu materi tentang Right. tentang membuat reportnya dan segala macamnya, baru kemudian mungkin 30 menit atau 45 menit pertama itu tentang itu ya, baru kemudian menginjak ke apa tren wisata maritim gitu. Ya, Bagaimana ya. Bu? Yes. Ya, menurut saya begitu bagus. Iya. Terus ada lecturing di awal. Ah, Karena ya jujur, anak-anak atau mahasiswa yang di Untrip, latar belakang mereka itu bukan dengan bahasa Inggris yang bagus dan dengan pemahaman yang sudah bagus. Jadi mereka perlu selalu ada komunikasi sehingga mereka bisa mendapatkan input. Ya, Ya, jadi nggak mungkin apa-apa. itu ya, Nggak apa-apa. karena latar belakang mahasiswa ini tidak semuanya dari latar belakang kelas bahasa atau siswa bahasa ataupun ya pembelajaran bahasa Inggris di Alor, saya bisa bilang ya tidak setara dengan di Jawa lah. Kalau di Jawa mungkin ya berbeda. Jadi mungkin itu anak-anak juga walaupun mereka sudah di semester atas, tapi mungkin ada lebih banyak informasi secara lisan, itu bagus Oke. untuk mahasiswa di sini Bu, untuk konteks kami di Alor. Baik, Bu. Ya, Ya. nanti juga akan kita bentuk grup WA ya, Pak Arfi ya. ya. Mahasiswa dan juga dosen pengampunya. Oke. Oke. Baik, untuk 12 sampai 15 sudah clear ya. Ya. Baik materi yang di Zoom ataupun yang harus mereka lakukan, yang mereka akses melalui LMS. Oke. Berarti kalau boleh saya simpulkan, untuk video itu akan terjadi di TM ketiga, TM kelima, TM 7, TM 10, TM 11, dan TM 9. Betul ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Ya. Betul ya Pak Arfi ya? TM 3, 5, 7, 9, 10, 11. 3, 5, 5, 7, 7, 9. 9, Oh, 9 Zoom ya? 3, 4, 5 ya Bu? Oh, sama 4 ya? Oh iya, sama 4. 3, 4, 5 berarti 9 enggak. 9 Iya. Zoom. 4, 5. Berarti 3, 4, 5, 10, 11. 3, 4, 5, 7, 3, 4, 5, 7, 10, 11.
10. Oke, Pak Thomas memberikan masukan untuk proyeknya di UAS. Oke, Pak. Iya, saya rasa bisa itu menjadi kesimpulan akhir dari mata kuliah ini. Intinya kan mereka bisa mempromosikan ya, bisa membuat laporan video travel report terkait potensi wisata lokal ya. Oke, bisa. Jadi dari masing-masing wilayah. Ya, ini kan dari berbagai macam maritim, desa dan budaya, kuliner dan alam. Nanti mahasiswa diminta di UASnya itu wisata lokalnya sendiri gitu ya. Oke, kalau ini kan wisata dari bisa lokal, bisa dari luar ya, mungkin ya gini ya. Gimana Bu Dara? Ya, betul Pak Alfi. Bisa ada ruang untuk tahu yang lain di luar daerahnya itu. Oke, kita bungkus untuk RPS-nya. Untuk IFHT. Nanti Bapak Ibu kalau masih ada masukan, kita bisa sambil lalu di WhatsApp. Kita masih bisa, sebelum memang perkuliahan belum terjadi ya. Untuk perkuliahan nanti mengikuti yang di Bangkalan ya Bu ya. Kurang lebih Oktober nanti kita akan mulai untuk perkuliahan. Jadi masih ada ruang untuk menyempurnakan RPS. Dan nanti akan ada pembagian untuk menyusun video gitu. Ya, sampai lalu kita lanjutkan di WhatsApp. Baik, ada lagi yang perlu disampaikan? Kalau dari saya cukup Bu, untuk RPS-nya saya rasa kurang lebih sama. Oke. Dan hari ini kita sudah sepakati menambah informasi dan ya berharap ke depan kita bisa mengimplementasikan dengan baik semua yang sudah kita rencanakan ini. Dan tentunya anak-anak kita, mahasiswa kita bisa dapat pengalaman baru karena bertemu orang baru di kelas, walaupun via online. Iya, betul. Saya sudah menyampaikan kepada mahasiswa, udah mereka tertarik sekali, Bu, udah tidak sabar. Oke ya Bu ya, Ibu Novi, Bapak Tom, dan Bapak Ibu lainnya, kita lanjut kepada WhatsApp. Sesekali kita ngobrol di WhatsApp, tidak masalah. Ada ide apa untuk menyempurnakan RPS, silakan. Ditunggu nanti agenda berikutnya sesuai dengan kesepakatan di awal di rundown, kita fokus kepada FGD di mata kuliah English for Business ya. Kolaborasi nanti kita dengan Ibu Mariatul. Baik Bapak Ibu, untuk hari ini sesuai dengan kesepakatan kita sudah menyusun RPS, sambil lalu nanti kita ngobrol di WhatsApp untuk menyempurnakan, mungkin ada beberapa ide yang hadir mendadak, tidak apa-apa, karena untuk pertemuan di semester ganjil kurang lebih di bulan Oktober, begitu. Nah, untuk pertemuan berikutnya, kita FGD di mata kuliah English for Business, tinggal nanti kapan bisanya sehingga kegiatan di Untrip dan kegiatan di SKIP sama-sama bisa berjalan dengan lancar. Kita ngobrol ya kapan-kapannya, Senin atau Selasa depan. Begitu? Semoga nanti Pak Thomas bisa hadir Bapak ya. Pak Thomas sepertinya harus secara visual juga bisa kita lihat Pak, ngobrolnya lebih nyaman nanti ya Pak ya. Tapi terima kasih semuanya sudah memberikan ide yang luar biasa untuk penyempurnaan di RPS ini. Baik, kalau begitu kita tutup untuk pertemuan kita di sore kali ini. Syukur, semoga apa yang kita sampaikan, kita susun, kita kolaborasi pada sore hari ini bermanfaat bagi mahasiswa-mahasiswa kita semuanya. Terima kasih. Kami tutup. Salam sejahtera dan sampai jumpa pada kesempatan yang lebih
menyegarkan lagi. Terima kasih Ibu Terima Novi, kasih Bu terima kasih Vera, Bapak Pak Tom. Alfian, dan Bapak Ibu Semoga Bu yang Helang untuk next meeting bisa join ya. ya Bu, ini lagi sibuk banget untuk pengurusan borang nih Bu. Oh iya iya. Pengiriman Kami dukung dokumennya Bu. dengan doa ya Bu ya, semoga lancar. Terima kasih Bu. Oke, terima kasih Bapak Tom. Selamat Izin sore. live Bu. Ya, selamat sore.